البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melakukan suatu amal soleh, yaitu menerapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian selesai dari satu urusan, maka beranjaklah kepada urusan yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kalian berharap. Dari dua ayat ini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam kehidupan ini mestinya kita memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan dalam hidup, memiliki impian, memiliki cita-cita. Dan dalam mencapai cita-cita tersebut, kita diperintahkan untuk melakukan perencanaan yang serapi-rapinya. Ya, serapi-rapinya, kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh perencanaan yang setelah kita buat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan menunjukkan mereka kepada jalan menuju kepada kami. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata kunci yang itu nanti kita akan jabarkan, yaitu patuh. Jadi kalau kita mau mencapai impian kita, kita harus apa? Patuh. Ya, itu saja intinya, harus patuh. P yang pertama ya, dari patuh itu jadi nanti ada kepanjangannya ya. P itu pahami. Jadi kalau kita punya impian, pahami dulu kenapa kita memilih impian tersebut. Kita harus tahu alasannya kenapa kita memilih impian tersebut. Dengan kita memahami impian tersebut, maka ada nilai yang ingin kita capai. Itulah yang disebut dengan visi yang memiliki nilai, itu akan membangkitkan giroh, akan membangkitkan semangat untuk menuju ke arah pencapaiannya. Berbeda dengan orang yang hanya membuat visi yang hanya ikut-ikutan. Mungkin saya mau punya mobil, saya mau punya rumah, tapi tidak jelas kenapa saya harus punya rumah, kenapa saya harus punya mobil, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya, misalnya saya punya rumah, tujuannya supaya saya bisa nampung keluarga, misalnya saya bisa nampung teman-teman nanti yang tidak punya pekerjaan, ya seperti itulah. Jadi ada nilai yang harus kita simpan dari visi yang kita tetapkan tersebut. Nah, jadi seperti itu, kita pahami itu, harus tahu alasannya. Setelah kita benar-benar memahami dan meyakini apa yang sudah kita cita-citakan, langkah yang kedua adalah, tadi kan P, yang langkah yang kedua A. Nah, A itu adakan perencanaan. Ya, A itu adakan perencanaan. Hal yang tidak boleh tidak atau hal yang harus kita lakukan dalam mencapai visi itu adalah perencanaan. Ya, perencanaan. Dan konten yang harus ada di dalam merencanakan itu diantaranya ya, apa yang mau kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan program ya, program dan kegiatan. Kemudian
apa tujuannya dari program itu. Ini cara merencanakannya. Apa programnya, apa tujuannya dari program itu, apa sasarannya. Nah, ini jadi programnya ada, termasuk program itu adalah kegiatan juga. Tujuan dari kegiatan itu apa, sasarannya apa. Nanti kita coba rincikannya. Sasarannya apa? Setelah jelas sasarannya, indikator keberhasilannya apa yang kita harapkan dari sasaran itu. Setelah itu tetapkan waktunya, kapan saya mau raih ya, atau kita anggap berhasil meraih indikator keberhasilan tadi itu kapan. Harus jelas, jangan pokoknya saya mau jadi orang kaya tapi tidak tahu kapan. Nah itu tidak bisa seperti itu. Harus jelas ya. Dari situ nanti kita bisa memacu dan selalu bergerak dengan konsep efektif dan efisien seperti itu. Nah setelah waktunya jelas, tempat ya, kalau kita memang butuh tempat untuk mengerjakannya harus ditetapkan tempatnya di mana. Nah setelah itu anggaran. Nah namanya berjuang ini harus ada modal ya, apapun itu harus ada modal. Dan ketika berbicara tentang modal berarti harus ada yang dikorbankan, butuh pengorbanan. Nah dari anggaran itu harus ada 2 poin yang harus kita bagi. Ada sumbernya dari mana kita mau dapatkan itu modal, kemudian jumlahnya berapa. Jadi untuk satu program ini sudah jelas, oh saya punya sumber dari sini, misalnya saya punya gaji bulanan sekian, saya mau sisihkan seperti itu. Kemudian jumlahnya berapa. Nah terakhir kalau kita misalnya bekerja tim, harus ada yang dijadikan penanggung jawab. Nah itulah beberapa poin yang harus ada dalam perencanaan. Semakin terperinci kita merencanakan, maka insya Allah semakin dekat dan semakin mudah untuk kita raih keberhasilan tersebut. Ya begitu. Ya kira-kira contohnya budidaya ikan misalnya ya, budidaya ikan itu programnya. Sekarang tujuannya apa budidaya ikan? Ya saya mau berdagang, saya mau punya usaha, punya penghasilan dari budidaya itu. Nah, jadi jelas tujuannya, bukan untuk hiburan saja. Ini kan, jadi dari tujuan itu sudah jelas. Nah, programnya budidaya ikan, tujuannya untuk usaha, untuk punya penghasilan. Sekarang sasarannya apa? Ikan apa? Jangan sampai cuma ukuran kolam 1x2 mau pelihara ikan lumba-lumba di situ. Ya itu tidak relevan. Ya jadi kita harus tahu sasaran yang tepat. Misalnya ikan apa yang lagi mahal harganya, banyak orang cari gitu kan. Oh ikan nila misalnya. Nah, kayak saya punya di rumah itu ikan nila. Oke, tempat sekarang. Setelah ada sasaran, sekarang tempat boleh. Bisa juga tempat. Kita harus punya penyediaan tempat. Dan kita harus tahu ilmu dulu. Ya, untuk melihara ikan nila itu butuh ukuran kolam berapa, menggunakan bahan apa, dan seterusnya. Sekarang indikator keberhasilan. Nah, dari tujuan tadi kita mau punya penghasilan dari budidaya ikan kan. Sekarang indikator keberhasilan yang mau kita capai itu berapa? Ya, indikatornya saya mau panen hasil dapat dari situ 5 juta misalnya. Ya, kita anggap berhasil kalau kita bisa panen ikan nanti jumlah yang kita dapatkan uang itu 5 juta. Itu namanya indikator. Harus ada ciri-ciri yang bisa dicapai. Kalau cuma bilang saya mau punya penghasilan itu tidak jelas. Ya kan tujuan tadi harus dirinci lagi dengan indikator keberhasilan. Nah, setelah kita punya target, katakanlah kalau enggak, supaya lebih realistis mungkin 2 juta atau 3 juta lah gitu kan, dalam satu kolam yang ukuran sekian-sekian. Sekarang apalagi tempat sudah, anggarannya. Ya, berapa yang saya anggarkan untuk modal usaha budidaya ikan ini untuk dapat nanti hasilnya 2-3 juta. Oke, bisa katakan modal cuma 200.000 misalnya. 200 tambah pakan lah 250 gitu kan. Nah itu modal. Nah sekarang pertanyaannya lagi, dari mana saya dapat ya? Ya terserah, mau sebagian gaji kita mau diinvestasikan ke situ. Nah jelas ya, jadi semua poin ini sudah tersampaikan. Ini contoh sederhana dalam hal duniawi. Adapun dalam hal ukhrawi juga sama.
Seperti kita punya program mau jadi hafiz Quran misalnya. Nah, itu harus diprogramkan, tidak bisa tidak. Alhamdulillah kita punya tahfiz weekend itu sangat bagus, sudah ada indikator keberhasilannya, di mana setiap pekannya kita minimal setor 1 halaman. Nah, itu bagus, jadi bisa diukur daripada wah saya ngapal aja, terserah aja nanti mau 1 halaman 2 halaman. Itu biasanya cenderung tidak punya motivasi, artinya tergantung mood gitu. Nah, ini pentingnya perencanaan supaya mengelola mood kita, menjaga mood kita dalam mencapai kesuksesan tersebut. Nah, itulah gambaran dalam merencanakan. Jadi setelah kita pahami di awal, P-nya tadi pahami, yang kedua adakan perencanaan. Yang ketiga patuh tadi ya, T, P-A-T, pat. Ya, T itu tidak melanjutkan sebelum melakukan recheck, cek dan recheck. Apa maksudnya? Harus ada evaluasi. Ya, dalam membuat sebuah perencanaan itu harus ada yang namanya evaluasi. Ya, dan kita sudah jalani itu di WIS kita, alhamdulillah. Bahkan setiap pagi kita ada evaluasi sebelum melaksanakan untuk pekerjaan hari ini misalnya. Itu supaya bisa dievaluasi kita ini mau lanjut, jangan sampai terulang lagi kesalahan yang kemarin gitu ya. Atau nanti ada yang ketinggalan gitu ya. Ada yang luput, hal-hal penting ada yang luput. Kalau kita misalnya tidak evaluasi, kita bisa kehilangan momen untuk memperbaiki lagi kinerja kita. Intinya harus ada evaluasi. Begitu juga kita dalam beramal, ya beramal soleh. Jadi harus ada momen untuk muhasabah. Kita sudah sholat 5 waktu dalam sehari, kita sudah baca Quran, kita sudah menghafal mungkin dalam 1 kali dalam sepekan. Harus ada dalam 1 hari atau 1 pekan untuk muhasabah. Ya, untuk menanyakan kepada diri kita sendiri terkait niat kita. Ya, jangan sampai kita sudah 1 harian melaksanakan sholat 5 waktu, kita baca Quran, kita menghafal, lalu kita tidak menanyakan itu kepada diri kita terkait niat kita. Apakah kita cuma ikut-ikutan saja, apakah kita hanya menggugurkan kewajiban saja, atau hal-hal yang lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting ya. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu punya pernyataan, iya, kalau tidak salah ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iya, hisablah diri kalian, hitung-hitunglah, iya, amal soleh kalian itu, maksudnya hitung-hitung itu periksa, periksa amal soleh kalian. Jangan sampai kalian sudah banyak menghabiskan waktu, ternyata amal soleh kalian itu hanya bukan karena Allah gitu. Ya, betapa banyak amal-amal yang besar tidak bernilai apa-apa di sisi Allah karena niat yang salah. Ini perlu untuk kita perhatikan. Jadi cek dan recheck ya. Cek dan recheck, evaluasi, muhasabah. Ini sudah 3 poin. P, A, T, pat baru sampai pat. Sekarang U, patuh ya. Upayakan untuk melakukan segala yang kita rencanakan itu berdasarkan prosedur. Ya, kalau di perusahaan itu ada SOP namanya, standar operasional prosedur. Jadi itulah yang membuat kita bisa efektif dan efisien dalam menuju pencapaian misi kita atau visi misi kita. Ya, harus ada standar yang kita buat. Misal standar dalam menghafal Al-Quran, misalnya saya mau baca supaya hafalan saya mungkin 1 ayat itu standarnya saya baca 20 kali. Itu namanya standar. Dia tidak mau menghafal Quran buru-buru. Ya, misalnya dia orang yang cepat hafal, misalnya dalam 3 kali sudah hafal, tapi dia sudah buat standar, saya harus 20 kali baca 1 ayat, walaupun 3 kali saya sudah hafal, tetap saya harus 20 kali. Misalnya seperti itu ya, standar. Apalagi, nah orang yang seperti ini insya Allah ya selalu membuat standar-standar dalam mencapai targetnya, itu perkembangannya akan semakin baik dari hari ke hari. Berbeda yang melakukannya dengan serampangan, ya tidak ada tahapan-tahapan. Ya, jadi
Intinya pasti ada perbedaan ya. Ketika kita melakukan aktivitas menuju ke arah visi kita itu tanpa ada standar. Ya, saya kasih contoh tadi itu adalah dalam menghafal Al-Quran misalnya. Ya, buat standar satu ayat saya baca 20 kali. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian saya tidak akan pindah dari satu ayat ini kalau saya masih belum bisa membacanya tanpa melihat Al-Quran. Nah, itu standar yang kedua. Dan terusnya buat standar-standar seperti itu. Dan konsisten dengan standar yang sudah kita buat. Nah, itu. Dan yang terakhir, H. Ya, jadi lengkaplah sudah ya. P-A-T-U-H. Jadi patuh. Apa itu H? Hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Ya, saya alhamdulillah setelah bergabung ya di komunitas Panahan ini, ada pelajaran yang saya dapatkan tentang yang paling penting itu dalam memanah, katanya bukan tepat sasaran dalam shoot anak panah kita itu, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa konsisten dengan aturan-aturannya. Dan banyak orang yang terjebak di awal karena dia target utamanya adalah bagaimana bisa memancing sasaran yang tepat. Itu memang penting, tapi jauh lebih penting prosesnya yang dilakukan dengan cara yang benar. Maka begitu juga dalam perencanaan yang lain ya, seperti kita tadi menghafal Al-Quran ya, pasti ada masa-masa kita jenuh, kita bosan, sehingga ada keinginan untuk melanggar peraturan kita itu. Nah, kapan kita tergiur untuk melanggarnya, nah disitulah nanti kualitas itu seiring berjalannya waktu akan menurun ya, dan perkembangannya tidak akan signifikan. Ya, inilah beberapa poin dalam membuat perencanaan menuju impian-impian kita. Semoga bermanfaat. Tapi sebagai penutup, sebelum kita tutup, saya simpulkan bahwasanya kita perlu menerapkan konsep patuh dalam mencapai impian kita. P yang pertama, pahami dulu terkait impian yang sudah kita pilih. Kemudian A-nya, adakan perencanaan dengan baik dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian T-nya, tidak melanjutkan sebelum melakukan cek dan recheck atau muhasabah atau evaluasi. Kemudian U, usahakan melakukannya dengan berdasarkan prosedur, ada SOP-nya, ada standar-standar yang dibuat. Kemudian yang terakhir H, hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Jadi jangan mudah melanggar peraturan yang kita buat sendiri. Baik, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya. Syukron, jazakumullah atas kehadiran semuanya.